Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang. Allah masih berikan kita kembali nikmat hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, ada kesempatan dewa menambah dan kurang ibadah awak kita tambah, kurang ketaatan awak kita tambah. Kemudian kok balabiah kita kurangan, balabiah pangan awak kan indah elok, perbuatan awak nan kurang, kita peluan, kita kurangan nan balabiah nan indah elok tu tadi. Ada kesempatan awak mameloan nama nan rusak di diri awak, memohon ampun kepada Allah ketika hayat masih di kandung badan. Tapi kalau mati awak balik, tak ada cipta boleh, tak ada bisa minta mengamang minta balik, tak ada bisa boleh, akan berterima segala pembalasan dari perbuatan kita. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan maula ulang kaji kita. Pada pertemuan awak terakhir, awak lah membaca surah Al-An'am ayat 151. Kini tentu masuk ayat 152. Ada panggilan Allah di ayat 151 itu dilanjutkan di ayat 152. Disuruh oleh Allah Ta'ala awak untuk membaca nama nan diharamkan Allah Ta'ala, mana dilarang, nama nan disuruh. Itu di ayat 151. An dilarang Allah tusyriku bihi syai'a, tidak boleh mempersekutukan Allah. Itu pertama. Yang kedua lagi disuruh Allah Ta'ala wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua awak. Yang ketiga dilarang wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan sampai ada pangana membunuh anak dek karena bansai. Ada dek karena takut bansai. Cie inyo banana bansai adu nuana lama mabine anak kan makan wana dole adu nuana. Ditegaskan Allah Ta'ala nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah nama dia rezeki, ma dia rezeki awak dan rezekinya adalah rezeki awak adalah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Kasadoe lah ditentukan rezeki Allah Ta'ala. Ndak urusan awak lah tu awak keraju urusan awak secara syariat bakarajo. Selanjutnya nan barang itu tadi lah tigo nang kampe wala takrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan mendekati perbuatan keji yang terlarang, yang fahisyah seperti zina secara nyata maupun tersembunyi. Nang kalimo wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haq. Jangan sampai membunuh diri awak. Mana membunuh diri awak leh. Dan sebelumnya dilarang membunuh anak, kemudian larang berikutnya adalah jangan sampai membunuh diri sendiri. Kalau lo mati Allah Ta'ala lain lo mati lain. Karena masalah nyawa di rezeki itulah ditetapkan oleh Ta'ala. Boleh-boleh ini dari ketapi ke terlihat. Timbul ketapi boleh je. Nek tak mati Allah Ta'ala tu nak mati. Ya dah patah kaki. Tapi ni masih duit dia lain.
Jadi ditegaskan jangan sampai membunuh diri karena itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Berikutnya di ayat 152 lanjutannya, alai wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu mendekati harta yatim. Illa billati hiya ahsan. Boleh kalau seandainya itu adalah untuk kebaikan. Pengembangan harta anak yatim itu kalau seandainya anak yatim masih kecil, ada anak yatim di dalam tanggungan awak, istilah dalam binaan awak. Nan jatahnya, nan pitinya, tak boleh awak memakannya. Jangan kamu makan, kata di situ adalah wala taqrabu. Jangan kamu dekei, jangan kamu campur-campuri, kan itu. Memang ada pertanyaan yas'alunaka 'anil yatama. Kul islahun, boleh. Kalau seandainya untuk kebaikan, kemaslahatan, boleh. Karena memang mereka itu adalah saudaramu, nama itu. Kalau anak yatim itu sendiri memang mereka menerima atau mendapatkan peninggalan dari orang tuanya. Meninggal ya di dua nak donan mengasuh nak do yang membimbingnya, ternyata ada harta peninggalan dari orang tua. Ini gede belum pandai mengelola lain. Maka dalam konteks itu ko adalah dun sanaan, ko apa lah denyo, ko mandeh denyo nak mengasuhnya, dan harta anak yatim itu tadi dikelola secara baik. Tu batu nak boleh dicampuan tu dah. Kalau maksudnya dicampuannya itu adalah kalau awak mengambil keuntungan dari harta itu tadi, itu tidak boleh. Mengambil keuntungan untuk diri awak sendiri. Kemudian mempergunakannya tidak berguna, tidak do terkait denyo, itu tidak boleh. Bagian auto itu sendiri lo dah do berguna untuk ini oleh untuk awaknya. Yo kan itu tumpang aja dia awak tu. Padahal itu belum menjadi kebutuhan prinsip dinyolek. Atau di penggunaan awak untuk bisnis awak. Waduh hartanya 5 miliar. Di penggunaan awak, di kembangan awak pitih. Tapi untuk diri awaknya nak untuk inyodoh. Itu nak perlu diwaspadai. Ternyata dikatakan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim itu adalah sebuah keaniayaan. Samo inyo memakan api neraka. Di dalam paru itu dipenuhi dengan api neraka bagi mereka yang memakan harta anak yatim. Begitu pentingnya kehati-hatian di dalam persoalan anak yatim. Tuh kalau seandainya tinggal Jawa, tuh di masalah nasi tu nyocek dua ratunya, di masalah nasi tu awak, tuh bisa-bisa ndak takah tu banala dah. Tu ekstrim banala tu banyak lah beko energi awak habis deh. Mubazir lo dipertimbangkan sepantasnya. Artinya menjaga kehati-hatian. Awak bansai lo baca itu leh. Oh kok bansai lo awak boleh lo awak mengelola anak yatim, bisa lo awak menarik upahnya dengan sewajarnya. Kalau berzaki lo awak nanti lebih baik awak bayar lo balik. Kikirole tekana kikirole tu. Kalau tanuan mang arto anak yatim tu tak campur awak tak makan awak lemah tekati untuk membayar itu. Awak lebih jasu, awak lelo kayak itu makan di sini kan dia akhirnya. Kalau ada dia awak berlebih piti awak menambah awak ni. Tidak mengurangi anak dulu. Tapi kalau ia memang tidak dulu dia awak do, inyo ada harta peninggalannya dikelola dia awak. Sekedar upah sewajarnya itu pun boleh. Jadi tetapi memilih berhati-hati itu lebih baik. Itu poin berikutnya dikatakan oleh Allah Ta'ala, wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu dekati harta anak yatim. Bahwa bayu tu harta anak yatim kau dekati kau maksudnya adalah dimanfaatkan awak untuk kepentingan pribadi awak.
masuk ke dalam paru awak. Nah dimakan dewa dari anak yatim itu akan menjadi api nanado barado, api neraka yang ada di dalam paru kita nanti. Illa billati hiya ahsan. Ada pengecualiannya. Kecuali memang dikelola untuk kebaikan, kemaslahatan, pengembangan untuk anak itu sendiri. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak kau tadi inyo asyud. Asyud kau kalau bahasa dalam Al-Quran asyuddah kau mau pepuluh. Nabi Muhammad itu kan asyuddah kau pepuluh. Tetapi di dalam tafsir disebutkan bi ayyah talima, sampai nyo bermimpi. Kalau laki-laki bermimpi basah lah balik lah itu. Lah bisa nyo membedakan nama nan bagus untuk pengembang dirinya dan mana tidak. Tapi kalau nyo lah balik banai istilahnya lah bomua baratu kilo 15 tahun belum tentu dia cara pengembangannya boleh dibantu oleh kok mandi lah kok pamannya lah. Lah, kok poin itu. Jadi ada sebuah kehati-hatian dalam pengelolaan harta anak yatim. Dan anak yatim kau sendiri tidak masuk di dalam asnaf salapan di dalam zakat. Tidak masuk dalam kategori pemberian wajib zakat kepada mereka ataupun untuk penerima zakat. Karena mereka itu adalah milik semua umat Islam, punya basamu tu. Karena Nabi Muhammad itu sendiri terlahir pun dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada anak yatim. Mereka butuh perhatian, dibelai kepalanya, kemudian diberikan perhatian. Begitu kondisi Nabi. Nabi terlahir pun dalam keadaan yatim dan Nabi sangat mencintai orang yang mengasuh atau membina atau mendidik anak-anak yatim. Kalau ada tetangga, kalau ada dosana, kenapa tidak mereka kita juga bantu dan kita support pendidikannya, kesehatannya, dan termasuk kebutuhan pokok kesehariannya. Kok baju rayu orang dibalik lo baju rayu. Alek kalau ke sekolah butuh lo beko kebutuhan kelengkapan sekolah mereka yang disebut dengan yatim. Nah, berarti ada larangan mengaku mengambil manfaat dari harta anak yatim. Kalau yo berharap tu piti kalau bapiti ada peninggalan dari orang tua. Kemudian berikutnya dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa auful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakanlah timbangan, takaran dan timbangan dengan betul atau dengan adil, dan jangan kamu meninggalkan dengan adil dan meninggalkan mengurangi. Dan beko awak di dalam wak menakar atau menimbang, kau bagi orang kok yang berbisnis lah atau orang mengalih kan ada takaran atau timbangan nama itu. Itu jalan yang perlu diperhatikan. Ada perhatian, yaitunya wa auful kaila wal mizan, sempurnakanlah. Kok sakilo yo sakilo, kok saon yo saon. Itu sempurnakan takarannya. Kemudian timbangannya, kok kamu menimbang awak menimbang samobare aba anak timbang itu tadi. Dek karena nama mengalih kau adalah manusia kau kan ba anak kabuntung anak kabalabo ini kau sehingga ada pemerintah hanya pai survei ke pasar tu paresoge timbang kau tadi. Sebab banyak lu ada caru itu orang nan panganan untuk akan mengicu tu aku anak timbang itu baala caru dia diolah atau magih baban yang lain. Ikut seringkali Al-Quran mengingat wa auful kaila wal mizan bil qist. Sempurnakanlah takaran, sempurnakanlah timbang dengan benar, dengan adil, dengan jujur, dan suku mengurang-urangan. Maka ada dalam Al-Quran nama surat
al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, bagi narakowela, bagi mereka yang indah menyempurnakan timbangan. Kok diganjari timbangan itu? Jadi kata-kata alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, mereka yang apabila mereka yang balanjo ditimbang itu mereka minta sempurna. Contohnya, kok kurang timbangnya kok, kok kurang namanya kok, nyanyi itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau seandainya inyo na menimbang, inyo na menakar, inyo mengurangan. Itu. Kalau inyo ditimbang ada orang, apa kena? Kok kurang kok mako, tambah celenya kok, tambah celenya kok. Tapi kalau inyo na menimbang, punya orang dikurangannya, itulah nanti sabuinan lobo tu nanti bodenya dan dapat orang. Nan punya orang denyo ne. Kalau nyo menimbang, ba anak kurang. Kalau nyo ditimbang, ba anak kabalabiah, ba anak banyak, ba anak kabalabu, ba anak untuang. Itu adalah ala yazunnu anahum mab'utsun. Adakah mereka tidak mengira bahwa mereka itu nanti akan dibangkitan liyaumin azim, di hari kiamat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di hari nanti kasado manusia itu disidang, kasado manusia itu diaudit. Nanti curang kini kau ditimbang lo amalannya, mana balabiah, mana suko balabiah, mana suko mengurangi. Itu jadi dingian, jadi aduh dalam Al-Quran bahkan dijadikan namo satu, namo sulit. Berhati-hati awak menjaga persoalan timbang. Bahkan di dalam kitab Murakil Ubudiyah disebutkan juga ada nama-nama iblis. Kalau kita kaji, ada nama iblis dari 9 anak-anak dari iblis kok, dia punya nama dan punya tugas. Jadi di antara mereka itu ada nama spesialisnya dan ada tupoksinya, tugas dan fungsinya. Salah satu nama iblis itu adalah Zalambur. Zalambur kok di mana keberadaannya fikul lisuk, berada di setiap pasar. Kok yo pasar? Ini ada pasar kok supermarket dia lah namanya. Kok di mana sampai pusat-pusat sentra-sentra bisnis lah. Mengakar aja yuzayyinu lil bai'ina al-lagwa wal halfal kadhib. Karajue menghiasi atau mempengaruhi atau menggoda orang nak baju bali, orang nak kamanjua, baan nak menjua nak kabalabo banyak, orang nak beli nak ugi, orang nak membeli, baan nak orang nak menjua ugi. Itu karena nan orang nak menjua kau tadi nak lebih banyak penekanan, mewarnai orang nak menjua aku, amangan cerita-cerita kicu, sumpah bohong. Barang busuk ada kecilnya ancak. Taknya di luar ancak, di lampu-lampu ni di dalam mana? Bubu ala tak kicuai. Cinyam dah sana lo cik. Kalau di Makkah kami halal boleh nak perai tu. Di Makkahnya tu perai tu halal. Jadi makanya di situ dinginan bahwa kita dipengaruhi, digoda, diibili yang fokus dan konsen di situ namanya si Zalambur. Di pasar tak itu. Ini pasar itu kan di pasar dalam bentuk tampil dia dah. Di mana lah aktivitas ekonomi awak, bisnis awak, kok menimbang lah namanya. Itu karena jue membuat orang menyumpah sumpah palsu, kicuah. Kemudian memutarbalikkan fakta. Barang yang busuk ada kecilnya ancak, barang bubu ada kecilnya ancak. Barang kurang kecilnya banyak. Yo modalnya, kau modal aja kau je kau awak semua awaknya je, awak kawan mah. Ada orang maleh, hanya belanja sampai kawan lagi beli kawan lo nak kayak kicuai. Tanya apa lain tak dolar terkatur. Jadi itu kerja iblis. Kemudian wa tafifal kaili wal mizan,
mengurangi takaran dan timbangan. Itu anan timbangan kau kurang, takaran itu karajo dari zalambor menggoda-goda. Sesekali punya, sesekali ko apa mengalih sekali kalau dapat pembelinya kicuh ya lelai. Aku memang tantangan awak, memang nanamui manusia ko tidak akan terlepas dari godaan iblis syaitan. Bawa nak capai kayu, bawa nak capai balabu, bawa nak capai buntuang. Selagi ada kesempatan sekali kunya malu tu leh. Pokoknya kurang je timbangannya, kurang je takarnya bahan kabuntuang capai. Makanya berdoa katalah na'udzubillah summa na'udzubillah, berlindung awak kepada Allah. Nanti kata-kata Tuhan berdoa awak koyo apapun lah sektor yang awak tekuni, profesi awak, kerja awak yo mengurangi, kemudian melakukan sumpah dusta, melakukan rekayasa, itu tidak boleh. Terhindar awak dari itu, dan mangko taruh di kanan awak diri awak, dibaca awak kaji supaya awak evaluasi diri awak. Mungkin kalau tak dorong, kalau tolong song alai nasi dah menjadi bubu wala banyak itu, sepanjang awak masih hidup ada kesempatan awak selesaikan. Tu siau orang nan salam moko nan tak kurang ada timbangan kena ada awak mulai minta ampun kepada Allah Taala le. Banyaknya infak sedekah le. Oh, salam moko mengalih saja kene tam SD mengalih 20 umur 60 tahun kini ya. Yo banyak kicu hidup tu awak salam moko lah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu. Kau nak tahu dah awak walau kan mengecek orang tu ni yang dulu yang melanjut tapi yang mau kurangi timbangannya kuah nak kena doa lagi. Minta ampun lah kalau Taala. Idealnya kalau hubungan awak dengan manusia diselesaikan awak dengan manusia. Maka ketika manusia ko meninggal dunia, ada waktu tausiah singkat pada saat pelepasan disampaikan oleh ahli waris. Atau ko ada selama ko hutang piutang, atau mungkin ko ada yang namanya timbangan nata kurangan. Kok seboleh pinta dia karanda, ayo dirilane, ya tu. Ayo dia dunda makoe datang tamu-tamu awak, permintaan maaf itu tadi supaya dilapin dengan keikhlasan. Nah itu berikutnya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan dibacakan di dalam Al-Quran disebutkan mana dihalalkan dan mana diharamkan, mana disuruh, mana ditegak. Termasuk di situ adalah kamu harus menyempurnakan yang namanya takaran dan timbangan. Ada juga para ulama memaknai takaran dan timbangan kok dicari dari secara hakikat. Secara syariat tadi itu adalah dalam konteks muamalah, hubungan awak sesama awak, kok mengalih awak namanya ada penjual, ada pembeli, ada barang nanti penjual belian, terjadilah menukan barang dengan piti. Kecil orang namanya kini komoditi dan uang. Kalau dulu kan barang di barang tukarnya, barang